Tahun 3 ini saya mu'allaf, berarti udah 3 tahun masuk Islam. Dan 3 tahun ini keluarga saya, ibu saya tak mau menerima saya dalam keluarga lagi. Apa yang harus saya lakukan supaya ibu dan keluarga mau menerima saya walaupun kami beda agama? Telepon dia. Selamat pagi, Mak. Selamat sore. Ditutupnya, telepon lagi. Dirubahnya nomor, cari nomornya. Datang. Apa makanan kesukaan dia? Kolak labu. Bawakan. Ketupek gulai paku. Belikan. Martabak. Bawakan. Ini, Mak. Suka dia pakai kain sarung. Belikan. Dicampakkannya ke paret, dibuangnya. Kutip. Bawa pulang. Sampai Allah lembutkan hatinya. Sampai kapan? Sampai dia mati. Mimdate mataya bawati. Pandai ibu. Jangan berhenti. Kenapa kita tak boleh berhenti? Karena dia tak pernah berhenti menyayangi kita dulu. Kalau berhenti dia menyayangi kita, kita mati. Pernah ibu berhenti sayang ke anak? Tak pernah. Kenapa ibu berhenti sayang ke emak? Tak boleh berhenti sayang. Bawakan makanan. Cium tangannya. Dilemparkannya pinggang mangkuk. Mengelak. Yang ditunggu, lukalah. Sampai kapan begini Pak Ustaz? Sampai mati. Mati dia, selesai beban kita di dunia. Masalah di akhirat, urusan Allah subhanahu. Jangan ditelepon sekali diamuknya. Selamat pagi, Mak. Tak ada selamat-selamat. Jangan. Sampai Allah lembutkan hati dia. Kalau bisa, dibukakan Allah pintu hidayah, masuk Islam pula dia. Jangan setelah masuk Islam orang tua itu kehilangan anak. Kalau bisa setelah masuk Islam bercakap dia. Dulu kusangka kalau anakku masuk Islam ini melawan dia. Ternyata setelah anakku masuk Islam lebih lembut, lebih baik, lebih sopan. Dikiriminya aku makanan, dikasihnya aku baju. Siapa Ustadz yang mengajarkan itu? Ustadz Somad kata orang. Oh ternyata tak radikal Ustadz itu. Gitu. Jangan tentang udah masuk Islam balik ke kampung. Mak penghuni neraka. Mana bisa. Asma nama sahabat Nabi. Siapa namanya? Asma. Maknya tak Islam. Dia masuk Islam. Datang maknya mau jumpa. Takut dia jumpa. Karena tak sama agama. Lapor ke Nabi. Ya Rasulullah. Ummi qadimat. Makku datang. Afa asiluha. Boleh ku sambung silaturahim dengan dia ya Rasulullah. Kata Nabi siliha. Sambung. Afa utiha. Boleh ku kasih hadiah dia ya Rasulullah. Kata Nabi itiha. Kasih dia hadiah. Itulah dalil boleh dua. Silaturahim dan kasih hadiah. Belikan dia selop. Belikan dia sendal. Belikan dia baju. Kasih dia duit. Pak Ustadz, apa itu bid'ah? Suami saya pernah mengajak bid'ah, tapi langsung saya tolak. Katanya melakukan ilmu agama pada satu guru. Bid'ah itu melakukan perbuatan yang tak ada dalilnya. Itu bid'ah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam pendapat ulama, tak ada dalam ijma', tak ada dalam qiyas. Maka itu perbuatan bid'ah. Pak Ustadz, suami saya ini orangnya tak patuh Pak Ustadz. Mau kau supaya dia patuh? Iya, kumpulkan tai hidung, tai mata, tai kuku, campurkan dalam kapas, bakar, masukkan ke kopinya. Nah, nanti sudah dimakannya insya Allah patuh dia sama kau macam lembu cucu hidung. Bang, pel, iya deh. Jaga anak ini aku mau pergi. Iya. Ada diajarkan Nabi? Tak. Ada diajarkan dalam Quran? Tak. Tapi kalau berdoa dia kepada Allah, ya Allah lembutkanlah hati suamiku ini ya Allah. Boleh? Boleh. Selama ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, ada pendapat ulama, maka itu tidak bid'ah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam ijma', tak ada dalam qiyas, tak ada dalilnya sama sekali, maka perbuatan itu bid'ah.
Bid'ah dhalalah, sesat, finnar, masuk neraka. Apakah boleh kita mau syukuran anak habis lahiran pakai duit pinjaman yang dibayar tiap minggu atau duit riba, Pak Ustaz? Boleh apa tidak, Pak Ustaz? Syukuran itu apa hukumnya? Sunat. Bersedekah lahir anak, bersedekah rumah baru, bersedekah motor baru, sunat hukumnya. Meminjam duit riba itu haram. Jadi kalau ketemu antara yang sunat dengan yang haram, mana didulukan? Meninggalkan yang haram lebih utama daripada melakukan yang sunat. Tapi Pak Ustaz tak tahan lah telinga bercakap, kau punya anak kalau tak kenduri, aku tak ada duit. Kalau kau mau nolong, aku kasih duit. Aku tak ada duit, aku susah, lakiku tak kerja, aku tak sanggup mengundang orang. Kalau kau mau menolong, kasih duit. Kalau kau tetap juga bercakap, kusumbatkan sepatu ini ke muncung kau nanti. Kadang kita ni kalau diam orang terus sumbatkan sambal belacan itu ke mulutnya. Nah, dia tahu. Maka kita beramal ini tidak ikut perasaan, tak ikut cakap orang. Hidup ini sebetulnya tak susah. Yang susah itu mendengarkan cakap orang. Mendengarkan cakap orang. Ibu pakai jilbab panjang, apa kata orang? Macam pakai kelambu. Ibu pakai jilbab pendek, apa kata orang? Katanya udah hijrah, tapi kok pakai jilbab pendek? Manusia ini memang serba salah. Saya tak pernah saya pikirkan cakap orang. Suka hati saya. Mau saya pakai peci merah, mau saya pakai peci biru, mau saya pakai baju bergulung di tangan, mau saya pakai sorban, yang penting menutup aurat. Apa penting kan cakap orang? Dengar cakap orang mati tegak kita. Betul? Betul kata ibu tuh. Suaminya berkhianat, berselingkuh dengan janda. Jadi istrinya marah karena kejadiannya. Rezeki menurun, usaha hancur. Haruskah istri memaafkan suami demi mendapatkan rezeki? Berselingkuh itu hukumnya apa? Haram. Laki-laki yang berselingkuh sampai melakukan perbuatan maaf zina, apa hukumnya? Dimasukkan badannya setengah ke dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Jadi kalau suaminya bilang, gara-gara kau inilah rezeki kita seret. Bang, kau udah kumaafkan, tapi bersyarat. Syaratnya apa? Nanti ku gali tanah, kau masuk setengah, kami lempar kau pakai batu sampai mati. Jadi si suami ini menakut-nakuti bininya. Padahal rezeki itu seret karena perbuatan jahat dia ini. Duit ini habis sudah dibuat berselingkuh. Gatal, pocoknya digulai sama sambal belacan sama terong. Itu disalahnya bini. Ini gara-gara kau mengamuk lah. Ini gara-gara, coba kalau kau maafkan aku. Ini kan pembodohan. Banyak sekarang perempuan kalau dia mengaji, ini anak-anak ini mengaji semua. Kalian hafal Quran, kalian bisa baca kitab, kalian selesai S1, kalian jadi ustazah, jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Sekarang banyak laki-laki membodohi perempuan. Kamu istriku, aku kepala rumah tangga, surga di bawah tapak kakiku. Mari surat tanahmu, surat mobilmu, surat ATM-mu, kartunya. Kalau mau masuk surga, sama aku. Mana bisa? Pembodohan namanya. Maka saya di mana-mana perempuan ini saya bela harkat martabatnya supaya jangan dibodoh-bodohi laki-laki Fir'aun. Menangislah perempuan menelpon malam-malam. Salah sambung saya bilang. Ada apa?
Suami saya di ruang tamu, Pak Ustadz, maaf, bawa WTS. Ibu di mana? Saya di kamar sholat tahajud. Kenapa tak dilempar dia pakai piring mangkuk, diusir? Karena kata suami saya, sorga di bawah tapak kaki dia. Bodoh, dia bilang. Saya pula yang mengamuk jadinya. Pertama mengamuk karena perbuatan itu, kedua mengamuk karena enak tidur terbangun. Istri wajib patuh sama suami kalau suaminya itu taat kepada Allah. Kalau laki menyuruh, kau udah jadi istriku, surga di bawah tapak kakiku, buka jilbab kau, rambut kau cat 3 warna merah, kuning, kelabu. Mana pula taat sama dia? Itulah pentingnya mencari suami yang soleh, bukan somat. Mudah-mudahan anak-anak kita ini dapat suami yang soleh-soleh. Saya minta doanya Ustadz, saya dan keluarga supaya lebaran ini bisa pulang kampung dan berlebaran bersama orang tua di kampung. Yang punya orang tua baliklah, karena nanti kalau dia sudah tak ada, banyak pun duit, mau balik kemana? Dia tak ada lagi. Kalau orang tua sudah meninggal, bisa ziarah, alhamdulillah. Tapi kalau tak bisa pulang, jangan paksakan. Bang, aku mau pulang. Enggak ada, Dek, kata si abang tuh. Kalau tahu dulu tak bisa pulang, kenapa berani kau menikahi aku? Kumatlah darah tinggi abang tuh. Jadi kalau tak bisa pulang, video call. Mak, uang sekolah anak sekarang mahal. Kami susah di sini. Doakan kami ya, Mak. Kirimkan kain. Carikan kain, bungkuskan. Dipakainya bulan Ramadan ini, menetes air mata dia. Sambung silaturahim. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki, bisa yang punya kampung bisa pulang kampung, insyaallah. Nanti di akhir majelis berdoa kita semua. Anak-anak santri sama ustazah pulang 10 hari sebelum Idul Fitri. Baru balik lagi kembali 10 Syawal. Mereka pulang setahun sekali. Cuman 20 hari. 20 hari, 10 hari puasa, 10 hari Idul Fitri. Selain itu mereka ngapal Quran. Ibu doakan anak-anak ini supaya hafal Quran. Ustadz minta doa untuk almarhum abah kami. Almarhum nanti dibacakan di akhir majelis. Meninggal karena kecelakaan 5 Juni 2022 hari Ahad di Sungai Pinang sini. Agar almarhum mendapatkan keselamatan, kebahagiaan akhirat. Semua orang tua kita nanti kita kirim Al-Fatihah, kita doakan. Setiap ingat orang tua, asal terbayang mukanya, ingat kirimkan Al-Fatihah. Sanggup baca Yasin malam Jumat, saya malam tadi baca Yasin sekali, Al-Kahfi sekali, kirimkan ke orang tua. Anak-anak diajak membaca malam Jumat, acara haul, jangan lupa orang. Bolehkah seseorang itu menerima zakat dari keluarganya karena dia tak punya penghasilan dari cara yang halal untuk menghidupi anak dan istrinya, karena tak bisa menghasilkan uang yang halal? Suaminya dalam penjara, jadi istri sama anaknya tak ada pemasukan. Kalau tak ada pemasukan berarti fakir miskin. Boleh tak abangnya, adiknya ngasih zakat ke dia? Udah selesai. Itu hebatnya pengajian Az-Zahra. Jadi judulnya Ustadz bertanya, jamaah menjawab. Boleh kata jamaah. Tak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Saya kan wajib menafkahi anak saya sama ustazah. Lalu saya bilang ke ustazah, Ustazah, ini zakat saya sekaligus belanja kita bulan ini. Boleh? Boleh. Karena saya wajib menafkahi
beliau. Ibu bisnismen, ekspor impor nenas. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Duitnya 1 bulan 1 miliar. Suaminya fakir miskin, tak ada pemasukan. Bolehkah ibu berzakat ke suami? Boleh, karena ibu tak wajib menafkahi suami. Bang, sini kau fakir miskin, sini. Aku kebetulan dapat 1 M bulan nih bang, duit nenas. Zakatku 1 miliar itu 2,5%. Berarti zakatnya berapa? 25 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Ini ku bayarkan zakatku ke kau bang, 25 juta. Tapi yang kau macam-macam. Kau macam-macam, ku sembelih kau hidup-hidup. Kenapa istri boleh berzakat ke suami? Karena suami tak wajib dinafkahi. Suami yang wajib menafkahi. Apakah abang adik wajib menafkahi abang? Tidak. Tapi Pak Ustadz kita menolong. Ini tak paham dia beda menolong sama menafkahi. Menolong itu sesama muslim wajib menolong. Menafkahi ini maksudnya ada jatah dia di dalam diri kita. Jelas? Datanglah bapak ke Pekanbaru. Anaknya kos. Ini belanja kau ya 5 juta sekaligus zakat bapak. Bisa? Tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena bapak wajib menafkahi anak. Atau direktur ke karyawan. Kubayarkan ini kepada kau THR 3 juta sekaligus zakat aku. Tak bisa. Karena direktur wajib menggaji karyawan. Tak bisa sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Kemana yang benar arah kepala mayat waktu dalam rumah duka sebelum dimandikan? Kiblat ke sana. Kepala mayat tuh. Ini kepalanya. Ini kakinya. Tentang masalah kepala mayat letaknya melintang membujur sebelum sholat, sebelum dimandikan, tak diatur secara eksplisit, secara tekstual dalam Quran, dalam hadis. Itu dilakukan mengikut sebagaimana sholat jenazah, supaya tak berputar-putar mayat. Jadi kalau ada orang meletakkan jenazah sebelum sholat begini, tak salah, tapi nanti kan susah payah. Dibuat dia macam akan sholat. Supaya nanti waktu habis sholat, karena alas di bawah itu tidak digeser-geser. Diletakkan dia balik di atas. Kalau laki-laki, imam tu ke arah kepala. Kalau mayatnya perempuan, arah pinggang. Kalau bencong Pak Ustadz? Bencong itu laki-laki, cuma melambai. Bencong itu laki-laki. Bencong mati, maka jenazahnya diurus laki-laki. Jangan ibu latah pula ngurus. Dikapankan menurut laki-laki. Sholat jenazahnya laki-laki. Doanya untuk laki-laki. Allahumma maghfir lahu warhamhu. Husnuzon. Mudah-mudahan dia mati, sebelum mati itu dia bertaubat dan husnul khotimah. Ada bencong mati, tanya ke saya, gimana nih Pak Ustadz? Urus macam laki-laki, tapi dia ada operasi kelamin Pak Ustadz. Operasi kelamin tak merubah, kan manusia yang merubah. Hukum aslinya waktu dia lahir laki-laki, maka perlakukan laki-laki, tak berubah. Namanya Pak Ustadz, nama aslinya dulu. Itu tentang masalah sholat jenazah dan memperlakukan penyelenggaraan jenazah. 5:30. Ada kertas lagi? Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.